Oke, kita lanjutin video sebelumnya. Hmm, ya, kita mau bikin fungsi add untuk nambah perintahnya tadi apa sih? Ini penyisipan data yang bisa membentuk link list urut berdasarkan IPK. Itu berarti kita cek atribut IPK-nya. Caranya gimana ya? Ini aja dulu, kita yang add by admin dulu aja ya. Ini untuk NIM-nya, ini untuk namanya, ini untuk IP-nya, IPK-nya. Berarti pertama-tama pastinya kita bikin dulu si temporary kayak gini. eh Temporary ya, yang inputan aja, ini yang kita input. Sisip lah, sisip ya, terserah namanya. Sisip ini kita kasih dulu dia permalokan duniawi, malokan. Terus dia dapat ruang memori sebesar not mahasiswa kayak gitu. Habis itu gini gini iya, iya, sisip kita isi nilainya. Nah, kayak gitu. Sisip NIM kita isi NI kayak gini kan. Kayak gini ya, benar sekali. Eh, sip IPK kita isi sama IP. Ninas dan IP ini adalah argumen yang diisi di parameter fungsi add by admin ini. Nah, baru kita sekarang menyisipkannya di mana? Nah, yang pertama if hey, kalau hmm, gini, kalau head sama dengan 0 gini ya. Ya, kalau posisinya si kepala masih kosong berarti hmm, head dan tail kita isi dengan si sisip kayak gini. Hmm, gitu aja ya. Ya, nanti kalau ada yang kurang kita tambah. Kalau gitu aja kan berarti ini aja. Gitu. Else if, nah, kita mau nyisipin, tapi sebelum sisipin aku mau ngecualiin dulu kondisi ketika misalkan apa namanya, misalkan udah ada satu data, atau anggaplah misalnya empat atau banyak mahasiswa tapi IPK-nya sama semua. Berarti kita taruh dia di paling belakang aja gitu. Misalkan si sisip, IPK-nya si sisip itu sama dengan IPK-nya kepala kayak gitu. Dan IPK-nya kepala atau IPK-nya si sisip itu sama juga sama IPK-nya ekor. Ya, ini kepala sama ekor ini istilah yang dipakai sama asprak kita untuk itu ya, data pertama sama data terakhir. Ini ya mungkin beda orang bisa beda istilahnya. Tapi istilah head ini banyak. Kalau istilah head ini hampir semua emang istilahnya head. Pakai istilahnya head. Ini ketika sama semua berarti kita taruh dia di belakang. Berarti tail yang sekarang tail kita suruh pegangan ke si sisip kayak gini. Terus sisip itu menjadi atau mengisi posisi tail sekarang kayak gini, kayak gitu, kayak gitu. Terus else
else-nya. Nah, baru sekarang kita sisipkan dia. Nah, sisipkannya ini ada tiga kondisi lagi. If kalau si sisip IPK-nya lebih besar dari, oh kita ngurutinnya dari tinggi ke rendah ya. Kalau si sisip nilainya lebih tinggi daripada kepala, berarti langsung aja kita taruh dia sebagai head baru. Berarti sisip kita suruh pegangan ke head yang sekarang. Habis itu posisi head diisi sekarang oleh si sisip kayak gitu. Kayak gitu. Terus sekarang else if kalau sisip IPK-nya lebih kecil dari yang ekor, lebih kecil dari yang paling terakhir. Gini, ya gitu. Berarti dia jadi ekor. Berarti ekor yang sekarang kita suruh pegangan ke si sisip. Terus posisi ekor sekarang diisi oleh si sisip. Dia menggantikan ekor yang sebelumnya. Else ini adalah ketika nilai dia ada di antara head dan tail. Kayak gitu. Else eh, hmm, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kalau dia ada tengah berarti kita akan naruh dia di antara yang nilainya lebih tinggi sama lebih tinggi atau sama dengan dia dan sebelum yang lebih rendah daripada dia. Berarti kan kita bikin dulu temporary ya, temporary 1 sama temporary 2 kayak gini. Terus temporary 1 itu kita isi dengan head kayak gini. Terus kita lakukan while. Nah, jadi si temporary 1 itu kita majuin kayak gini. Temporary 1 sama dengan temporary 1 next. Ini kan seperti biasa ya, kita majuin satu persatu kayak gini. Berarti ini kita jalankan sampai si temporary 1 itu bernilai lebih kecil daripada si sisip. Berarti selama tem 1 IPK lebih besar atau sama dengan si sisip, IPK-nya si sisip itu. Nah, coba kita baca dulu, kita cek dulu. Kita majukan tem 1 dari head sampai dia tidak memenuhi ini. Berarti ini kan lebih besar sama dengan IPK-nya sisip. Berarti sampai dia lebih kecil dari si sisip. Kayak gitu. Oh ya, jangan lupa sebelum tem 1 dimajukin, simpan nilai tem 1 di tem 2. Ini untuk apa sih tem 1 tem 2 ya? Nanti mungkin pas di compile tak jelasin lebih lanjut. Jadi gini, tem 1 pertama head, tem 2 juga head, tem 1 maju jadi data kedua. Nah, berarti keluar dari while ini posisinya, ini tak jelasin sekarang aja berarti. Posisinya tem 2 itu jadi head, tem 1 data setelah head. Terus pas di sini kan ngeloop maju lagi. Tem 2 jadi data kedua juga. Ikut sama tem 1. Tem 1-nya maju jadi data ketiga. Jadi keluar dari loop ini posisinya tem 2 itu data kedua, tem 1 data ketiga. Masuk lagi berarti nanti selesai ini tem 1 jadi data keempat, tem 2 jadi data ketiga. Nah, tem 1 ini adalah mahasiswa pertama yang IPK-nya lebih kecil daripada si sisip. Jadi sisip ini kita letakkan di gini, sisip kita suruh pegangan pakai next ya. Kita suruh pegangan ke tem 1. Ya. Ya, habis itu tem 2 kita suruh pegangan ke sisip. Nah, kayak gini. Kayak gini. Jadi
Ya kayak gini ya. Ada yang kurang nggak ya? Kira-kira kayaknya udah ya. Atau ya kita cek dulu, kita coba compile apakah ada error. Nggak, jangan. Kita isi dulu ini. Kita isi dulu ini. Misalkan eh nim dulu ya, nim dulu. Misalkan nim dia 2201. Namanya iya. IPK-nya 3,64. Kayak gini ya. Kayak gini coba kita compile. Kalau nggak ada error berarti langsung kita run aja. Nah, nggak ada error berarti langsung kita compile, kita run. Tapi kalau runnya di compiler online. Nanti di compiler online ini ke ctrl-tab eh oh ctrl-t ya. Oh ya. Yap. Compiler C++. Yap, yap. Ini Wiktaran. List kosong. Pertama list mana ya? Pertama nih, di sini tuh list kosong. Habis itu baru di add by admin, masukin data nimnya ini namanya iya. IPK-nya 3,64. Baru di print lagi. Nah, yang tadinya list kosong sekarang jadi udah ada isinya. Satu gitu. Coba sekarang kita kita masukin lebih banyak. Gini. Kita ini yang dua, IPK-nya lebih kecil deh. Gimana nih ke 9. Terus yang ini IPK-nya 3,98 kayak gitu. Berarti harusnya urutannya adalah ini kan kita ngurutin dari besar ya tadi ya. Berarti ini harusnya 2203, 2201, 2202. Coba kita run. Kita lihat 2203, 2201, 2202. Udah bener? Sudah bener. Yap, ini ya. Yap, mantap. Habis itu penutup. Udah, itu udah diurutkan. Kalau sama, misalkan ada yang sama, 0,64 lagi. Oke, kita run. Ya, benar. 3,639 di paling terakhir. Udah sampai situ benar. Sekarang kita tambahin untuk yang add by user. Add by user gimana? Ya udah gini kita copy karena dia sama aja. Penyisipannya dia pasti bakal sama aja. Yang beda cuman masukin nilainya aja. Beda cuma masukin nilainya aja. Kayak gini. Bedanya cuma di sini aja. Nih ya, bedanya cuma di sini. Ini nggak perlu argumen, ya nggak perlu parameter. Ini udah bener berarti ya. Udah bener. By user nggak perlu parameter. Ini kita ganti jadi in. Ngapain? Ini alah. Ini ini getline. Aku lupa loh pakai getline sebenarnya. Lupa cara pakai getline. Gitu ya, insya Allah kayak gitu. Aduh, in. Nah, ini si out. Masukkan masukkan data kayak gitu. And kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini di sini ALT, alah. Di sini ALT, di sini ALT, tab, out. Kayak gini, kosong dulu, titik 2.
Yap, kayak gitu ya. Iya benar, kayak gini. Terus pertama adalah nim spasi, dua adalah nama, nama udah masuk spasi, ya tuh. IPK spasi, oke. Kayak gini ya. Ada yang kurang nggak kira-kira? Masukkan data bla 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 bla. Ya nggak ada yang kurang. Lah, dari tahu dari mana? Jadi coba dulu, kita coba dulu. N9. Kalau di compile, kalau nggak ada error langsung kita gas ke compiler online. Ya, nggak ada error. Berarti sudah benar menerapkan apa namanya, guideline yang saya lupa itu tadi. Ini kita ganti semua. Terus kita terapkan ini. Oh itu ini. Nah ini. Ini gitu, ini gini. Kita coba satu dulu ya. An. Di sini ngintip bisa kan? Oh ya bisa. 2204 deh. Aduh, di sini nggak bisa ternyata. Hmm, gimana ya? Gini bisa nggak ya kira-kira di sini? 2204 terus nama kita terka. Tadi iya, sekarang tidak. 3,76. Nggak bisa dia. Udah kita bawa ke kita bawa kemana ini ya, live. Kita bawa ke programmis atau mana? Fitri School. Terserah. Aduh. Lah. Kok nggak bisa? Ini ya. Aduh. Memalukan. Ya, dia. Ini dia. CTRL. Widih, nggak canggih di sini. Nggak ada. Aduh. Kita run dulu satu coba. Soalnya kalau di VS Code itu kadang dia yang berhubungan dengan pointer itu nggak masuk. Ini juga tidak menerima input. Maka kita udah programmis. Semoga yang ini bisa input. Ya Allah, sedih sekali. Di VS Code kadang yang pakai pointer-pointer ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Masukkan. Ah, nggak bisa juga. Jangan-jangan salahnya bukan di mereka. Jangan-jangan salahnya di gue. C in C. Jangan-jangan guideline kita salah menggunakannya. Nah, ya udahlah. Kayak gini aja. Menyerah dari guideline. Enggak. Enggak, jangan-jangan dari enggak deh. Hmm. Ya, tapi ini jelas nggak ada yang kacau ya, karena kan tadi kita coba add by admin kan sudah benar, penyisipannya sudah benar, jadi cuma masalah inputnya saja. Atau jangan-jangan ini bisa tapi aku ada yang salah, silakan nanti kalian tulis aja di komen kayak gitu, atau langsung cari ke kampus bilang lisan aja. Terserah, nggak apa. Sisip nim, sisip nama, sisip IPK. Ya nanti kalau ada yang nemu ini ada yang salah atau ada yang janggal, bisa di komen aja di bawah. Itu kita udah bikin untuk um, add by admin dan add by user gitu. Udah. Ya silahkan diselesaikan tugas praktikumnya, laporan praktikumnya. Makasih udah nonton, salam. Halo semuanya, balik lagi. Ternyata salahnya adalah ini, ternyata ketemu salahnya. Ini entah salah atau emang tidak support aja. Tapi ini
Mana sih ini? Nah, ini tuh kayak gini. String Nina sama double IP. Nah, jadi ini kita masukinnya nggak langsung ke kawan itu, kita masukinnya ke hmm, ini. Aduh, yang lama kepanjangan. Itu kita masukin. Oh iya, kan beda-beda ya. Nggak masalah dong itu kepanjangan. Ini nih, ini nah, atau kayak gini lah. Cina gitu. Terus ini IP. Nah, kayak gini. Baru di dalamnya, di bawahnya, baru di bawahnya kita masukin ke si sisip gitu. Eh, gini, kayak gini, kayak gini. Name, nama, IPK. Di sini isinya nih, di sini nama, di sini adalah IP. Kayak gini. Kalau di compile tidak ada error, langsung kita bawa ke online. Bawa ke online, CTRA. CTRA. Copy. Ayo, cepat. Duh, ini apa lagi? C plus, wah langsung keluar. Nah, tadi ini kita ganti gini. Nah ini kita tutup, ini kita buka. Add by user. Kita run, kita coba. Ini kok kecil banget. Masukkan name. Tadi kan iya. Oh, tadi tiga namanya iya ya. Ini namanya tidak. Kalau nilainya 3,40. Terus kita ya data berikutnya itu 2 name-nya 2206. Kita pakai yang lebih besar ya IPK-nya biar bisa kita lihat. Harusnya maybe baru tidak. Nama. Harusnya harusnya maybe dulu baru tidak karena dia lebih besar nilainya. Kita lihat nah listnya maybe bisa baru tidak karena dia IPK-nya lebih besar. Oke, benar. Dah, makasih udah nonton sampai akhir. Salam.